Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita masuk pada rukun iman yang kelima, ar-ruknul khamis, al-iman bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir. Yang dimaksud iman kepada hari akhir ijmaliyah secara global, al-iman bi kulli ma akhbara bihi Allah azza wa jalla fi kitabih wa akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut min fitnatil qabri wa 'adzabihi wa na'imihi. Iman kepada hari akhir secara global adalah iman, mengimani, meyakini segala informasi yang datang dari Allah melalui kitabnya atau di dalam kitabnya, kitab suci Al-Quran. Demikian pula meyakini segala informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa setelah kematian, seperti peristiwa azab kubur, pertanyaan di alam kubur, nikmat kubur, wal ba'thi wal hasyr was suhuf wal hisab wal mizan wal haud was sirat was syafa'ah. Demikian pula termasuk dari keimanan kita kepada hari akhir, kita juga mengimani hari kebangkitan, penghimpunan, suhuf, lembaran-lembaran amal perbuatan kita, hisab, perhitungan, mizan, timbangan yang menimbang amal kita, wal haud, adanya telaga, wassirat, adanya jalan, jembatan, wasyafa'ah, adanya syafaat, wal jannati wan nar, syurga dan neraka. Wa ma a'addallahu ta'ala li ahliha jami'an. Dan kita mengimani apa-apa yang Allah berikan untuk penghuni syurga maupun penghuni neraka. Jadi iman kita kepada hari akhir mencakup iman kita kepada semua informasi yang datang dari Allah dan Rasul-Nya terkait dengan peristiwa setelah kematian sampai menuju syurga atau neraka. Jika salah satu dari informasi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak kita imani, maka kita dianggap belum beriman kepada hari akhir. Kita belum dianggap beriman kepada hari akhir. Jika salah satu peristiwa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, kita tolak, tidak kita imani, berarti kita belum beriman kepada hari akhir. Contohnya, orang yang menolak adanya siksa kubur dan kenikmatan kubur. Adanya siksa dan nikmat kubur nanti akan kita bahas. Ini merupakan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Dan salah satu dari keyakinan yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang beriman akan datangnya hari kiamat dan adanya syurga dan neraka,
adanya jembatan syafaat dan seterusnya, tapi tidak mengimani adanya nikmat kubur atau siksa kubur, maka dia belum beriman kepada hari akhir. Belum beriman kepada hari akhir. Dan sebagian orang, tentunya orang Islam, yang mana mereka berbicara tentang Islam, ada sebagian yang tidak meyakini adanya siksa dan nikmat kubur. Kalau antum mengikuti pemikiran-pemikiran yang ada di dalam dunia Islam, antum akan menemukan orang-orang Islam yang tidak meyakini adanya nikmat dan siksa kubur. Bahkan tidak meyakini adanya pertanyaan malaikat di alam barzakh. Ini tentu berbahaya, karena nanti akan kita baca dalil-dalil terkait dengan adanya siksa kubur, pertanyaan malaikat. Ini merupakan dalil-dalil yang pasti dan menjadi landasan yang disepakati sebagai keimanan kita kepada siksa, nikmat dan pertanyaan di alam kubur. Sama seperti kita beriman kepada malaikat, ya kita harus mengimani semua informasi yang datang dari Allah dan Rasul-Nya terkait dengan malaikat. Jika satu informasi kita tolak, berarti kita belum beriman kepada malaikat. Ya. Nanti perinciannya akan kita bahas. Ya. Yang tadi kita sebutkan, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, insyaallah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ihtimamul Quran bihadzal rukni wa hikmatihi. Iman kepada hari akhir ini mendapatkan perhatian yang besar di dalam Al-Quran. Perhatian yang besar oleh Al-Quran. Sebagaimana iman kepada Allah. Dan apa hikmah dari perhatian yang begitu besar terhadap iman kepada hari akhir? Al-Quranul Karim sangat banyak menyebutkan tentang hari akhir. Wahtamma bitakririhi fi kulli mawqi'. Dan hampir setiap tempat, setiap lembaran di dalam Al-Quran selalu ada pembicaraan tentang hari akhir. Wa nabbaha ilaihi fi kulli munasabah. Wa akkada wuqu'ahu bi syattal asalib al-arabiyyah. Dan Al-Quran memberi atau nabbaha, mengingatkan tentang masalah ini dalam setiap kesempatan dan menegaskan terjadinya hari akhir dengan berbagai macam cara. Wa min madahir hadzal ihtimam bihadzal yaumil azim fi kitabillah. Dan di antara bukti bahwa Al-Quran banyak sekali mengaitkan iman kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah. Di antaranya apa yang Allah firmankan. Ya. Jadi Al-Quran itu sering mengulang-ulang tentang hari akhir. Dan juga sering mengaitkan dengan iman kepada Allah. Di antara bukti hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, hari akhir. Kemudian juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir.
dan mengerjakan amal saleh, maka mereka akan memperoleh pahala mereka di sisi Allah, dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah ayat 232, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Demikianlah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak sekali yang menyebutkan atau mengaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 29, Al-Ankabut ayat 36. Banyak lagi contoh ayat-ayat yang serupa, dan kita lihat bahwa Al-Quranul Karim menyebut hari akhir ini sampai-sampai tidak ada satu lembar pun dari Al-Quran yang tidak berbicara tentang hari akhirat dan tentang apa yang akan terjadi saat itu dengan berbagai macam uslub. Dan Anda akan temukan Al-Quranul Karim berbicara tentang hari akhirat dengan sangat terperinci, sesuatu yang tidak Anda temukan dalam penjelasan tentang hal gaib yang lainnya. Jadi hal gaib yang paling banyak dibicarakan, yang dijelaskan secara perinci adalah terkait dengan hari akhirat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhirat. Apa hikmahnya terulangnya penjelasan tentang hari akhirat di dalam Al-Quran? Adapun hikmah dari perhatian yang sedemikian besar terhadap rukun yang satu ini adalah, yang pertama, iman kepada hari akhir mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Iman kepada hari akhir mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Karena iman kepada hari akhir dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, seperti syurga, neraka, hisab, siksa, pahala, dan seterusnya, ini memiliki dampak yang sangat kuat dalam mengarahkan manusia dan membuatnya disiplin serta komitmen dengan amal saleh dan komitmen dengan ketakwaan kepada Allah. Faktor pendukung atau faktor yang mendorong seseorang yang paling kuat, faktor yang paling kuat mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan adalah keyakinan akan adanya balasan. Keyakinan akan adanya syurga. Dan tentu Anda bisa melihat perbedaan yang sangat jauh antara dua orang. Yang satu tidak percaya dia akan dibangkitkan setelah kematian, dan yang satu yakin dia akan dibangkitkan setelah kematian. Pasti Anda akan melihat perbedaan yang sangat mencolok dari perbuatan-perbuatan mereka. Orang yang yakin dengan adanya kematian dengan orang yang tidak yakin dengan adanya kematian. Orang yang meyakini bahwa manusia akan dihitung amal dan ucapannya di hadapan Allah yang Maha Adil, Al-Hakim, lalu yang baik diberi pahala dan yang buruk diberi siksa. Orang semacam ini, dia tidak akan hidup kecuali untuk meraih ridha Allah. Dia tidak akan hidup kecuali untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia yakin betul dia akan dibalas dan dia akan diberi balasan dari seluruh amal perbuatannya. Adapun orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat, tidak meyakini kehidupan setelah adanya kehidupan setelah kematian, maka orang semacam ini adalah orang yang tidak akan
memiliki tujuan dari perbuatannya kecuali hanya menuruti syahwatnya. Tujuan hidupnya adalah tujuan yang egois. Perbuatannya menghalalkan segala cara, walaupun itu sangat membahayakan. Karena dia tidak punya beban, dia merasa perbuatannya tidak ada balasan kecuali di dunia. Maka orang seperti ini tidak akan berbuat kecuali menuruti hawa nafsunya. Dia tidak takut terhadap balasan Allah, balasan Tuhan, karena dia tidak percaya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, dan inilah yang menjadi pengingat orang-orang saleh. Di dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9, Allah berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran, yakni keadilan. Semua perbuatan akan ditimbang dan Allah menimbang dengan keadilannya. Dan peristiwa ini pasti akan terjadi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, khaffat mawazinuh, maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ini salah satu ayat yang berbicara bagaimana dampak dari keimanan kepada hari pembalasan dengan dampak orang yang tidak mengimani hari pembalasan. Orang yang mengingkari hari pembalasan, dia tidak akan beramal untuk akhirat. Dan pasti timbangannya akan ringan. Timbangan kebaikannya. Adapun orang yang yakin dengan hari kebangkitan, hari di mana amal-amal salehnya dibalas oleh Allah, amal-amal buruknya dibalas oleh Allah, hari di mana dia berada di alam barzakh yang dia akan ditanya oleh malaikat, hari di mana dia akan merasakan kenikmatan atau azab di alam barzakh, azab kubur. Orang seperti ini yang punya keyakinan yang kuat, tentunya dia akan melakukan amal-amal kebajikan sehingga timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan dosa-dosanya. Dan cara Al-Quran yang mengaitkan antara iman kepada hari akhir dengan amal saleh mengisyaratkan bahwa memang iman kepada hari akhir mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ini merupakan ketetapan atau merupakan faktor yang sangat-sangat kuat, iman kepada hari akhir yang mengaitkan yang iman kepada akhir terhadap keimanan atau terhadap perbuatan seseorang. Ya, di sini disebutkan ikhwani fillah masih terkait dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang faktor iman kepada hari akhir ini merupakan faktor pendorong yang kuat orang untuk beramal. Sebagaimana disebutkan dalam juga surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3, At-Taubah ayat 18. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 44-45, surat Al-Mujadilah ayat 22, surat Al-Mumtahanah ayat 6, surat At-Talaq ayat 2, surat Al-An'am ayat 92 dan ayat-ayat yang lain. Berulang-ulang Allah menyebutkan tentang masalah ini. Kenapa manusia yang meyakini akan adanya hari pembalasan, dia lebih tergerak, lebih terdorong untuk melakukan kebaikan? Karena manusia
diciptakan dalam keadaan mempunyai kecenderungan untuk mencari kemaslahatan dirinya dan mencegah bahaya dari dirinya. Itu kecenderungan yang ada dalam diri manusia. Semua orang mencari kemaslahatan buat dirinya. Dan semua orang berbuat untuk menghindarkan mudarat dari dirinya. Maka iman kepada hari akhir menguatkan kecenderungan jiwanya. Itulah yang memotivasi dia melakukan kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Kemudian hikmah yang kedua, manusia banyak lupa dan lalai karena beratnya tarikan bumi dan cintanya kepada kesenangan duniawi. Maka iman kepada hari akhir dan termasuk di dalamnya mengimani adanya siksa dan kenikmatan akan mengurangi sikap ekstrimnya dalam mencintai dunia ini. Semua manusia punya kecenderungan kepada dunia. Tarikan dunia itu lebih kuat. Jika seseorang tidak diingatkan tentang fananya dunia, binasanya dunia, adanya hari kebangkitan, maka tarikan dunia akan menjerumuskan dia ke dalam lubang hubbud dunia. Sehingga perlu jiwa ini diingatkan dengan hari akhirat, dengan hari kiamat, dengan syurga, dengan neraka. Kalau tidak diingatkan, maka dia akan terjerumus dan masuk ke dalam lautan syahwat duniawi. Maka ketika seseorang mengimani hari akhir, artinya dunia ini sementara, ada hari yang akan dia jalani setelah dia meninggalkan dunia. Maka ia jadi tahu bahwa dunia tidaklah layak menyita semua tenaganya, tidak layak menyita semua usahanya dan menjadikan dunia sebagai ajang persaingan. Ketika seseorang meyakini dunia ini akan ditinggalkan, berbeda dengan orang yang tidak meyakini bahwa dia akan meninggalkan dunia, dia akan berpindah ke alam yang lain, dia akan menjadikan dunia sebagai fokus utamanya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, terjadinya hari akhir hingga sekarang masih menjadi bahan kebingungan dan keheranan orang-orang kafir. Sebab mereka hanya melihat dengan pandangan yang pendek. Mereka melihat bahwa kebangkitan adalah bertentangan dengan kenyataan yang mereka lihat. Bahwa orang yang mati berubah menjadi serpihan-serpihan dan tulang belulang. Mereka melihat bahwa orang yang mati yang sudah menjadi serpihan tidak mungkin bisa dibangkitkan. Mustahil. Tentang orang seperti ini Allah menjelaskan di dalam surat Qaf ayat 1, 2. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia. Bal ajibu, bahkan mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang. An ja'ahum mundhirun, ketika datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan, minhum dari mereka, faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang amat ajaib. Dan dalam banyak ayat yang sebagainya akan disebutkan kemudian, Allah menjelaskan bahwa pandangan yang mereka gunakan untuk memahami hal itu adalah pandangan yang sempit dan pendek. Padahal dalam kehidupan ini, peristiwa yang mirip dengan kebangkitan itu banyak, akan tetapi memang manusia banyak yang buta, bukan buta matanya, melainkan buta hatinya. Sehingga tidak mampu melihat hakikat yang lebih jauh, lebih dalam dari apa yang disaksikan oleh matanya. Ketika hatinya tertutup, maka itulah hikmah kenapa Allah terus mengulang di antaranya kalau sebagian orang kafir tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka perlu pengulangan-pengulangan, perlu ketukan-ketukan
yang bisa mengetuk hati manusia yang tidak beriman kepada hari akhir. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Dalil-dalil iman kepada hari akhir dan juga bantahan terhadap orang-orang yang menolaknya itu terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan yang menjadi dalil iman kepada hari akhir ini kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akal yang sehat pun akan menetapkan adanya hari akhir dan fitrah yang lurus. Dan ini telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang terkait dengan penjelasan akan adanya hari akhir dan juga bantahan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir atau yang menolak atau yang meragukannya. Di antaranya seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 87, kemudian Al-Baqarah ayat 177, An-Nisa ayat 136, Nuh ayat 17 sampai 18, Asy-Syu'ara ayat 82, surat Taha ayat 15 16, surat At-Taghabun ayat 7. Banyak sekali penegasan dari Allah dan bantahan kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada hari akhir. Di antaranya seperti yang terdapat dalam surat Nuh ayat 17-18, Allah mengingatkan, hei kalian yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak beriman akan adanya hari kebangkitan, akan peristiwa kalian dibangkitkan kembali, lihatlah Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan kalian dari tanah. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan dialah yang mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Di sini dikatakan bahwa orang yang menolak kebangkitan itu sama saja dengan menolak seluruh utusan-utusan Allah. Karena semua utusan Allah merupakan perkara gaib. Apa yang kita imani terkait dengan para rasul, keimanan kita terkait dengan para rasul adalah keimanan dari informasi yang datang kepada kita. Kita tidak melihat mereka, tidak bertemu dengan mereka, tapi kita imani. Kenapa? Karena ada informasi yang terdapat di dalam Al-Quran akan adanya mereka. Kalau kita mengimani padanya para rasul yang tidak kita lihat, kenapa tidak mengimani terhadap akan hal-hal gaib yang lain? Maka orang yang menolak hal yang gaib atau menolak adanya hari kiamat, mereka juga sama seperti menolak utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada alasan untuk menolak, karena hari kebangkitan itu merupakan masalah yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Patokan dalam urusan-urusan seperti ini adalah bahwa tidak ada jalan lain untuk menetapkan atau mengingkarinya selain satu saja, informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah memang yang menjadi ujian bagi hamba-hamba Allah. Ujian kita itu terletak pada hal-hal yang bersifat gaib. Kita diuji apakah kita membenarkan utusan Allah atau kita mendustakan utusan Allah. Kita mempercayai utusan Allah atau tidak mempercayai utusan Allah. Kalau kita disuruh mempercayai apa yang kita lihat, yang kita saksikan, maka kepercayaan tersebut tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa. Dan itu bukan sesuatu yang menjadi keistimewaan seseorang, karena semua orang pasti percaya dengan apa yang dia lihat, dia saksikan. Tapi yang istimewa dan disebut dengan keimanan adalah tatkala kita mempercayai apa yang tidak kita indra dengan panca indera kita. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Dan hampir ya, kalau kita bertemu dengan orang saat ini
yang beragama, pasti hampir sebagian besar yang beragama ya, yang tahu agamanya tentu percaya dengan hari akhir. Ya. Mereka percaya dengan hari akhir. Walaupun semakin banyak di zaman sekarang orang yang tidak percaya, termasuk bahkan tidak bertuhan, ateis. Ya, itu juga semakin banyak. Jadi ada yang taubat dari kekufuran kepada keimanan, ada yang tumbuh menjadi orang yang ateis. Terlebih lagi mereka-mereka yang hidup di Eropa. Kalau di negara-negara yang kuat agamanya, negara-negara Islam, orang masih percaya, yakin. Tapi di negara-negara sekuler yang agama dipinggirkan, bahkan disingkirkan dari lembaga-lembaga pendidikan, itu akan menjadi faktor yang memunculkan banyaknya orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, bahkan tidak percaya dengan Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir, termasuk orang-orang sekuler. Bahkan ikhwani fillah, kalau antum pernah mendengar adanya orang-orang yang melecehkan seorang muslim yang berbicara tentang hari akhir, atau tentang pahala, atau tentang dosa. Mungkin antum pernah menemui orang seperti itu. Itu orang-orang yang sudah menganggap ringan, bahkan meragukan akan adanya hari pembalasan. Terkadang kalau kita bicara tentang pahala ditertawain, bicara tentang akhirat ditertawain, yang mana sikap mereka menertawakan itu justru akan menjadikan mereka menangis, ya, akan menjadikan mereka menyesali apa yang mereka lakukan. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, kita masuk pada pembahasan rincian kepada iman kepada hari akhir, mulai dari fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat. Jika iman kepada hari akhir merupakan salah satu tonggak penting keimanan, maka ia tidak akan terwujud dan tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Pertama, seorang hamba harus mengimaninya secara garis besar, secara ijmal, bahwa adanya kematian, adanya peristiwa setelah kematian, adanya pertanyaan, adanya itu secara global. Dia harus iman itu. Yang kedua, ia harus mengimani berita-berita gaib yang terjadi setelah kematian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka semua informasi yang datang dari Rasulullah SAW melalui jalur sanad yang sahih, hadis yang sahih, wajib diimani. Yang terkait dengan peristiwa setelah kematian. Siapa yang menolak satu saja informasi dari Rasulullah SAW, satu saja informasi dia tolak, contohnya tentang pertanyaan malaikat atau tentang azab kubur, maka dia belum dikatakan beriman kepada hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan kita akan bahas rincian tentang hari akhir. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.